Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengadopsi draft Amerika Serikat dan mengesahkan resolusi yang memandatkan pembentukan pasukan internasional di Gaza Senin 17 November 2025. Dengan begitu, draft dari Rusia tidak dipakai. Dari sini, apa saja konsekuensinya? This resolution today is just the beginning. An adoption of resolution today demonstrates the overwhelming support for the president's vision for a stable Gaza where Palestinians determine their own destiny, free from terrorist rule and violence. And under President Trump's bold leadership, the United States will continue to deliver results. We will seize the opportunity today to end decades of bloodshed and make lasting peace a reality. And we will work tirelessly with our partners, as we have over the last several months, to advance this vision for a more stable and prosperous Middle East. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji keputusan PBB untuk rencana perdamaian Gaza itu. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz mengakui resolusi yang lahir dari rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza itu merupakan hasil upaya diplomatik yang melibatkan Qatar, Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, dan Turki. Resolusi PBB itu mengizinkan pasukan stabilisasi internasional atau ISF yang merupakan koalisi pasukan penjaga perdamaian termasuk dari negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Azerbaijan. Pasukan ini akan bertugas untuk mengamankan Gaza, mengawasi proses demilitarisasi, melindungi warga sipil, dan mengawal bantuan kemanusiaan melalui koridor yang aman. ISF juga akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir serta polisi Palestina yang baru dilatih untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan dan mendemilitarisasi jalur Gaza. Kehadiran pasukan internasional ini dimungkinkan seiring dengan Israel yang mengurangi pasukannya di Gaza. Selain itu, resolusi ini juga menyebutkan akan ada pemerintahan transisi dengan pembiayaan rekonstruksi dari dana perwalian yang didukung Bank Dunia. Resolusi tersebut memetakan kemungkinan jalan bagi penentuan nasib sendiri Palestina setelah otoritas Palestina menyelesaikan reformasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Fatna Bil Ahmad Mulahela mengatakan, Indonesia menyambut pengesahan resolusi itu. Resolusi dinyatakan bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Adapun dalam pemungutan suara resolusi ini terdapat 13 suara yang mendukung, hanya Rusia dan Cina yang abstain dan tidak ada veto. Rusia pemegang hak veto mengedarkan rancangan resolusi tandingan yang berbeda dari Amerika Serikat. Alasannya dokumen Amerika Serikat tidak terlihat jelas mendukung pembentukan negara Palestina. Sementara di resolusi yang diadopsi PBB hanya disebut kemungkinan negara Palestina di masa depan. Hampir 2 pekan negara-negara Arab dan Palestina mendesak Amerika Serikat untuk memperkuat pernyataan awal yang lemah tentang penentuan nasib sendiri Palestina. Resolusi itu juga menyebut rencana pembentukan Dewan Perdamaian yang secara teoritis akan dipimpin Trump. Kini pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara melucuti senjata Hamas yang masih menolak untuk menyerahkan senjata mereka. Kelompok induk faksi-faksi Palestina yang dipimpin Hamas menyebut resolusi PBB itu sebagai langkah berbahaya, karena sama saja berarti menyerahkan Gaza ke perwalian asing. Selain itu, keputusan PBB ini kemungkinan besar bakal berdampak pada Indonesia yang berencana mengirimkan pasukan ke Gaza. Sahabat Kompas optimistis resolusi PBB ini bisa diterapkan di Gaza dengan segera.